Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa buat kita semua orang-orang yang percaya sama Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya secara pribadi itu saya begitu rindu berdoa untuk bangsa ini, khususnya untuk jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sebabnya pagi hari ini saya rindu kita menaikkan puji-pujian yang isinya adalah doa buat bangsa ini dan terlebih khusus buat jiwa-jiwa yang terhilang. Ada masih ratusan juta jiwa yang terhilang di bangsa yang kita cintai ini, Tuhan. Saudara-saudara yang ikuti ibadah ini, mari saya ajak saudara untuk sama-sama kita sungguh-sungguh, bukan sekedar kita nonton ibadah ini, tapi saya ajak jemaat Tuhan untuk sama-sama bernyanyi dan merindukan lawatan Tuhan, penuaian Tuhan yang besar itu terjadi atas bangsa ini. Saya rindu itu terjadi atas bangsa ini. Saya rindu jiwa-jiwa yang masih ratusan juta itu dilawat oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah memilih kami. Kami menjadi anak-Mu Tuhan. Kami bisa menikmati kerajaan sorga. Kami bisa menikmati kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami bisa jadi umat tebusan-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib itu, Engkau mati Tuhan. Kami tahu, kami percaya Engkau mati bukan hanya yang bernama agama Kristen Tuhan, tapi kami tahu Engkau mati untuk semua manusia, apapun keyakinannya. Kematian-Mu adalah kematian untuk semua manusia Tuhan. Itu sebabnya Bapa, sebelum kami memuji memuliakan Engkau Tuhan, hamba pribadi berdoa buat bangsa ini Tuhan.
keselamatan itu juga mereka alami ya Tuhan. Bapa, hamba rindu keselamatan juga diterima oleh mereka yang belum percaya Engkau yang ada di bangsa ini Tuhan. Kalau ada saudara-saudara kami, kenalan kami Tuhan, yang belum percaya sama Tuhan, orang-orang dekat kami yang belum percaya sama Tuhan, hamba berdoa Bapa, mari jemaat Tuhan berdoa, Tuhan jamah mereka, Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, sekalipun mereka belum percaya Engkau, mungkin mereka belum mengenal Engkau ya Tuhan. Tapi hamba berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar keselamatan itu juga terjadi atas mereka ya Tuhan, terjadi atas bangsa ini ya Bapa. Biar ada orang-orang, ada anak-anak muda yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan, bukan karena motivasi tertentu, tapi karena motivasi yang murni dalam melayani Tuhan. Bukan karena popularitas, bukan karena mengejar materi Tuhan, tapi mereka mau melayani. Orang-orang ini Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan di bangsa ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Kau beri ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Kami umat-Mu Tuhan.
Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, saya ajak Bapak Ibu merenungkan sebentar. Ingat, kalau ada saudara terdekat kita mungkin, ada orang-orang yang dekat kita yang bukan saudara kita, ada tetangga-tetangga kita yang dekat dengan kita, yang memperhatikan kita, tapi mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, maukah Bapak Ibu punya beban untuk mereka? Di luar Yesus, tidak ada satu orang pun akan sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun akan sampai ke sorga di luar Tuhan Yesus. Mari saya ajak jemaat di Tegal Alur khususnya, atau siapapun yang mengikuti ibadah ini, mari milikilah hati yang rindu berdoa untuk orang lain, untuk saudara kita yang belum percaya sama Tuhan. Ingat siapa-siapa orang-orang yang dekat dengan kita. Ingat siapa orang-orang yang meskipun bukan saudara, tapi kita kenal, dekat dengan kita, bawa mereka di dalam doa. Doakan mereka agar mereka terima keselamatan. Jangan dulu berbicara orang-orang yang jauh. Jangan dulu cari yang jauh-jauh, yang dekat-dekat di sekitar kita, saudara-saudara. Milikilah hati yang terbeban untuk mereka, agar mereka percaya Yesus. Karena sesungguhnya jalan keselamatan itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau jalan keselamatan ada di luar Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus tidak perlu mati di kayu salib. Itu sebabnya saudara-saudara dikasih Tuhan, kematian Tuhan Yesus itu untuk semua orang. Milikilah hati yang terbeban untuk orang lain, saudara-saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Bapa pulihkan. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami. Yes Tuhan, haleluya Tuhan. Dan haleluya Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Yes Tuhan Yesus. Selamatkan bangsa ini ya Bapa. Selamatkan ratusan juta orang yang belum percaya sama Engkau ya Tuhan. Lawan mereka ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Ampuni bangsa ini ya Tuhan. Haleluya. Selamatkan bangsa ini Tuhan Yesus. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan. Kuasanya dicurahkan, amin. Berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi, amin. Haleluya. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk memahami bahwa kami dipanggil bukan hanya untuk selamat saja Tuhan. Ajari kami untuk mengerti bahwa kami juga dipanggil untuk membagikan berita keselamatan, kabar baik itu kepada orang-orang lain Tuhan yang belum menerima keselamatan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji Engkau Tuhan lebih lagi. Kami bersorak buat Tuhan karena kami sadar, kami yakini penuaian besar itu pasti terjadi atas bumi ini dan khususnya atas negeri kami tercinta ini, Indonesia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberi kita kegirangan karena penuaian besar pasti terjadi. Amin. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Memberiku kegirangan, sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Amin. Sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuaian pasti terjadi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Yes Tuhan. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Amin. Tuhan memberi kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan, sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Yes Tuhan, penuaian pasti terjadi atas seluruh bumi. Amin. Umat yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat saya itu di tetangga saya berdoa buat dia, saya bilang, Tuhan, ini orang kalau dia mati pasti binasa. Saya doakan tetangga itu, saudara. Tahu-taunya dia pindah rumah.
Saya doakan, saya pribadi, saya nangis buat tetangga itu. Tahu-taunya dia pindah. Tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba dia WA istri saya. Dia pakai kata shalom. Dan saya pikir, saya profetikin itu kata-kata. Satu saat kamu akan terima Tuhan. Entah kapan waktunya, saya nggak tahu. Tapi Tuhan pasti bekerja. Tahu-tahu di shalom istri saya. Dan saya percaya begini saudara. Kalau kita punya hati rindu, terbeban buat orang dekat, yang dekat dengan kita, mau saudara atau enggak. Saya percaya kalau kita doakan mereka dengan hati yang sungguh-sungguh dan tulus, tanpa ada motivasi di belakangnya yang keuntungan kita pribadi, itu pelayanan saudara-saudara. Dan saya yakin Tuhan pasti jamah dia, hanya tinggal tunggu waktunya saja. Saudara, saya ajak saudara nanti kita memuji menyembah Tuhan dengan satu pujian yang mengajak kita untuk memiliki beban, berdoa buat orang lain. Karena saudara ingat, saya pernah khotbah beberapa waktu yang lalu. Firman Tuhan katakan kita akan melakukan pekerjaan lebih besar dari Tuhan. Itu bukan masalah mujizat. Kita gak mungkin lebih hebat dari Tuhan. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah kita bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Itu pesan Tuhan paling indah dan paling kuat. Saudara dan saya dipanggil bukan cuma untuk terima keselamatan, tapi bagikan itu buat orang lain, saudara. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiap hari ku temukan, yes Tuhan, mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, ya Yesus Tuhan, arah tujuan, ya Tuhan Yesus, kasih Tuhan, dalam tawang mereka, yes Tuhan, tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka, yes Tuhan, mereka perlukan, mereka yes, yes Tuhan, haleluya, mereka kasih Yesus sebagai jawaban, yes Tuhan, haleluya, mereka Yesus Tuhan, Yesus, mereka perlu Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Dia kasih yang sejati, saudara, dalam lagu ini ada tertulis, dalam tawa mereka tersimpan duka. Karena kenapa? Dalam tawa orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu untuk punya beban ini. Saya mengajak tim musik Tegal Alur, Yosia, Ben, Yusuf, Kotomas, Ivana, milikilah hati itu. Berdoa buat teman-teman kita, sahabat kita, ya. Kita berdoa buat mereka. Meskipun mungkin mereka gak menyadari itu, ingat lagu ini. Dalam tawa mereka, mungkin kita bercanda dengan mereka, tapi kalau mereka mati di luar Kristus, neraka ujungnya. Saudara-saudara, milikilah hati itu. Saudara-saudara, milikilah hati ya, teman-teman pemusik. Belajar untuk punya beban itu, karena itulah tujuan utama kita dipanggil oleh Tuhan. Yesus, haleluya Tuhan. Tiap hari ku temukan Yesus Tuhan, mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah
tawa mereka ada duka. Dalam tawa tersimpan duka, namun Tuhan tangis mereka. Mereka perlu Kau, mereka perlu Kau Tuhan, mereka perlu Kau, mereka perlu Kau. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlu Kau, yes Tuhan. Mereka perlu Kau. Tidakkah Kau sadari, ya kasih yang sejati. Layaklah segala bangsa, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Yes Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah segala bangsa. Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa raga kami ya Tuhan, dengan segenap jiwa raga. Haleluya Tuhan, dengan segenap jiwa raga. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan selama-lamanya. Layaklah Kau dipuji disembah Tuhan, layaklah Kau dipuji dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau layak menerima pujian dan hormat dari seluruh umat-Mu Tuhan, dari seluruh ciptaan-Mu bahkan. Engkau layak dipuji dan disembah Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar itu keluar dari isi hati Tuhan untuk umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan?
Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks Perjanjian Lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara dikasih Tuhan, edisi Voice of Pentakosta tadi bicara soal ibadah yang sejati. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya juga akan bicara tentang ibadah. Ya. Saya beri tema melawan ibadah yang tidak sungguh-sungguh. Sebelum lebih lanjut, mari kita memahami terlebih dahulu definisi atau arti dari ibadah itu apa. Ya. Saya ambil definisinya dari Alkitab Hidup Berkelimpahan. Di dalam Alkitab Hidup Berkelimpahan, ya, ibadah itu didefinisikan sebagai satu aneka tindakan dan sikap yang menghargai dan menghormati kelayakan Allah semesta langit dan bumi yang agung. Jadi dari definisi ibadah ini kita mengetahui bahwa yang namanya ibadah itu berpusat pada Allah dan bukan pada manusia. Nah, saudaraku, setting dari pembicaraan atau firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Maleakhi. Tahun 430 sebelum Masehi, Maleakhi diutus ke bangsa Yahudi yang baru 100 tahun kembali dari pembuangan di Babilonia ke tanah air mereka untuk mengurus kemerosotan rohani dan moral dari bangsa Yahudi. Keadaan Yerusalem waktu itu relatif masih kosong dan tanah pertanian sebagian besarnya gersang dan tidak diolah. Hasil panen masih sangat sedikit dan serangan belalang serta kekurangan makanan menjadikan kehidupan menjadi berat dan mengkhawatirkan. Bait suci yang telah dihancurkan oleh Nebukadnezar telah dibangun kembali. Namun ukurannya yang jauh lebih kecil dari apa yang pernah dibangun oleh Raja Salomo. Keadaan ini tidak mampu untuk mengangkat moral dari bangsa Yahudi yang balik ke pembuangan itu. Nah, di bawah pimpinan Nehemia memang mereka telah membangun kembali tembok Yerusalem yang telah dirobohkan oleh musuh-musuhnya. Tetapi umat itu lebih suka tinggal di pedalaman dan menganggap lebih mudah bersembunyi dari serangan musuh-musuh di sekitarnya. Tidak ada lagi istana, tidak juga seorang raja. Jadi pemerintahan tidak ada di sana yang memerintah mereka. Dan karena itu memang tidak diizinkan oleh Raja Negeri Persia yang hanya mengizinkan mereka kembali ke negeri mereka untuk membangun kembali bait suci dan kota Yerusalem. Yehuda di masa itu terdiri dari sebuah kota bukit kecil dengan beberapa desa di sekelilingnya. Jauh dari masa kejayaan kerajaan Daud. Nah, ini menggambarkan suatu keadaan kesuraman yang melanda bangsa itu. Mereka berpikir, apakah kembali ke Yudea itu layak? Walaupun Ezra telah memperkenalkan kembali bangsa itu,
dengan kitab Taurat. Tetapi komitmen mereka untuk mematuhi hukum Allah telah memudar seiring dengan berjalannya tahun-tahun yang menyesakkan hidup mereka. Kepercayaan mereka kepada Allah begitu merosot. Ibadah mereka hanya sekedar formalitas saja, tidak dijalankan dengan satu kesungguhan hati dan tidak bersemangat. Umat itu ragu-ragu. Apakah benar Allah mengasihi mereka karena mengalami kesulitan yang begitu berat? Mereka menuduh Allah tidak setia kepada janji-janjinya. Dengan pandangan yang demikian, mereka mulai apatis. Mereka acuh tak acuh. Mereka tidak bermoral dan tak berperasaan lagi. Mereka mulai mempertanyakan mengapa sibuk tentang Tuhan. Mengapa harus menjadi baik? Mengapa harus setia kepada Tuhan kalau Tuhan tidak setia kepada kita? Apa gunanya lagi beribadah kepada Tuhan? Melalui Maleaki, Tuhan menantang bangsa Yahudi yang mempersoalkan kesetiaannya kepada mereka. Tuhan memaparkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan tentang siapa sesungguhnya yang tidak setia kepada perjanjian yang telah dibuat di antara mereka. Ada beberapa isu atau persoalan yang berkembang antara hubungan bangsa Yahudi dengan Tuhannya, dan di dalam persoalan itulah Maleaki diutus oleh Tuhan untuk menantang bangsa Israel akan perilaku yang mereka perbuat bagi Tuhan. Isu atau persoalan pertama yaitu tuduhan bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi mereka. Terhadap tuduhan ini, bangsa Yahudi berkata Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Ia tidak peduli lagi kepada kita. Ia telah lalai menepati janji-janjinya. Terhadap tuduhan yang mempersoalkan bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi dia, Tuhan menjawab dengan tegas, "Aku mengasihi kamu." Maleaki 1 ayat yang kedua. Dengan tegas dan dengan terus terang, Allah berkata, "Aku mengasihi kamu." Bahwa mengapa Tuhan membiarkan mereka diserahkan dan diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain, itu semata-mata karena kesalahan mereka sendiri. Tuhan telah berkali-kali memperingatkan mereka melalui nabi-nabinya agar mereka setia kepadanya, memperhatikan dan melaksanakan ketetapan-ketetapan yang telah Dia berikan kepada bangsanya. Salah satunya di dalam Yeskiel pasal 39 ayat 23 dituliskan, "Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan. Dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya. Dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang." Isu yang kedua, penghinaan kepada Tuhan, yaitu dengan mempersembahkan kepada Tuhan korban-korban dari binatang yang cacat. Sesuatu yang sangat dilarang dan sudah diperingatkan berkali-kali ya oleh nabi-nabi Tuhan. Tuhan menegur dengan keras. Di dalam Maleaki 1 ayat yang ke-6 dituliskan di sana, seorang anak
menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu. Dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Isu yang ketiga, perceraian. Imbas dari tidak adanya lagi rasa hormat kepada Tuhan, maka hormat kepada pasangan hidup pun tidak ada lagi. Istri-istri banyak yang diceraikan, dan para suami mengambil istri dari penduduk asing di sekitarnya. Kota Yerusalem dipenuhi dengan para istri yang ditolak. Dan karena tidak adanya sistem jaminan sosial, maka para janda, yatim piatu, dan para istri yang dibuang itu mengalami suatu masa yang sangat sukar. Tidak ada pemerintah yang dapat disalahkan oleh mereka. Sebab itu mereka melempar kesalahan itu kepada Tuhan. Mereka berkata, Tuhan tidak memberikan perhatian kepada kami, maka kami juga tidak akan memperhatikan dia lagi. Tuhan telah berhenti mengasihi kita, maka kita juga akan berhenti mengasihi dia. Kita tidak dapat percaya tentang Tuhan yang mengasihi. Lihatlah keadaan kita ini. Tuhan telah membuang kita, maka kita harus memperhatikan dan mengurus diri kita sendiri. Tanggapan Tuhan atas tuduhan ini, aku membenci perceraian. Isu yang keempat, mencuri atau merampok atau menipu Tuhan. Bangsa ini tidak lagi membawa persembahan persepuluhan dan persembahan khusus yang telah diatur Tuhan untuk menjadi satu jaminan hidup bagi para imam dan orang-orang Lewi. Mereka tidak lagi mengindahkan ketetapan Tuhan karena mereka berpikir bahwa Tuhan telah membuang mereka. Lalu untuk apa kita mesti menurutinya lagi? Tanggapan Tuhan atas sikap ini, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Isu yang kelima, tidak ada bedanya antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak. Mereka berpikir, apa gunanya beribadah kepada Tuhan? Mereka berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian yang berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Dengan segera mereka pun ikut berlaku fasik. Karena mereka menganggap Tuhan tidak akan menghukum mereka. Lalu untuk apa berbuat baik? Tuhan memperingatkan mereka. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya.
bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang menghormati nama-Nya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dengan kata lain, Tuhan tidak melupakan mereka yang tekun beribadah dan menghormati nama-Nya. Pada waktunya, pada satu hari yang disiapkannya, perbedaan itu akan dibuktikannya. Saudaraku, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari situasi yang dihadapi oleh Maliaki ini? Yang pertama, ibadah, ingat ya definisi di awal tadi, yaitu serangkaian tindakan dan sikap yang ditujukan kepada Allah. Nah, ibadah ya, yang santai dan tidak bersemangat lambat laun mempengaruhi rasa hormat kita kepada Tuhan. Saya ulang, saudara. Ibadah yang sangat santai dan tidak bersemangat lambat laun akan mempengaruhi rasa hormat kita kepada Tuhan. Saudaraku, dalam masa pandemi ini ibadah di gereja dibawa ke ruang virtual. Di dalam ibadah seperti ini orang punya satu kebebasan yang luar biasa bebasnya. Ada yang bisa memutarnya sesuai dengan jadwal, jam tayang, dan mengikutinya sampai akhir. Ini kondisi yang ideal. Mengajak seluruh keluarga mempersiapkan diri, telah membersihkan diri, ya, memakai pakaian yang bersih, dan kemudian duduk ya, dengan penuh kerinduan, dengan penuh semangat, sambil mengikuti ya, ibadah online yang sudah dibagikan kepada mereka. Tapi ada yang memutarnya di jam-jam yang senggang. Ya. Ada juga dengan ibadah semacam ini bisa mempause atau menghentikannya sewaktu-waktu dan melanjutkannya kemudian. Ada yang memutarnya sambil mengerjakan yang lain. Ada yang memutarnya nanti aja, ya. Nanti diputar kembali. Atau bahkan ada yang tidak memutarnya sama sekali. Ada yang memutarnya bersama seluruh anggota keluarga di ruang keluarga. Ya. Ada juga yang memutarnya sendiri di ruang tamu, di ruang keluarga, di dapur, bahkan, maaf saudara, sedang pup atau BAB sambil putar ibadah online. Ada juga yang memutarnya setelah mandi atau ketika masih pakai daster atau piyama, baju tidur, atau bahkan sambil tiduran, ya, sambil memutar ya, ibadah online. Nah, saudaraku, coba kita renungkan. Kalau sudah begini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kita ini sedang beribadah atau sedang nonton video ibadah? Kalau sikap kita di dalam beribadah itu begitu santai dan tidak ada satu semangat atau gairah, ibadah bisa sambil seperti tadi yang saya katakan, saudara. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Kita ini sebenarnya sedang beribadah atau sedang nonton ya, siaran ibadah? Saudara, pertanyaan tajam dari Tuhan kepada bangsa Yahudi
sangat relevan dengan keadaan kita, dengan sikap kita yang seperti ini di dalam ibadah. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku? Jika engkau menyebut aku ini Tuhan, di manakah takutmu kepadaku? Saudaraku, mungkin kita berdalih sama seperti bangsa Yahudi yang bersilat kata kepada Tuhan. Kita berkata, tapi Pak, ibadah kan tidak melulu di gereja. Ibadah kan bisa di mana saja. Pekerjaan kan juga termasuk ibadah. Firman Tuhan kan bilang begitu. Saudara, saya katakan betul itu, ya. Tetapi adakah kita lakukan yang kita lakukan di mana saja itu, ya? Apakah memenuhi unsur dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa di dalam roh dan kebenaran? Jadi kita jangan hanya asal comot satu bagian saja dan mengabaikan bagian yang lainnya. Kalau tidak memenuhi keseluruhan unsur itu, maka ibadah yang kita lakukan sesungguhnya adalah ibadah yang cacat. Sama seperti kita mempersembahkan satu korban yang cacat kepada Tuhan. Ingat di dalam Perjanjian Baru, dalam Voice of Pentecost tadi di depan, ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Kesungguhan kita dipersembahkan kepada Allah. Yang kedua, saudara, jika rasa hormat kepada Allah sudah hilang, maka pikiran, ucapan, dan segala tindakan-tindakannya pun akan menghina namanya. Lihatlah perilaku bangsa-bangsa yang tadinya Kristen. Ketika rasa hormatnya kepada Allah sudah tidak ada lagi, apa yang dibuat mereka? Mencemarkan pernikahan, melegalkan pernikahan sesama jenis, menghapuskan identitas gender, yaitu sebutan ayah, sebutan ibu, sebutan anak laki-laki, sebutan anak perempuan, sebutan laki-laki, sebutan perempuan, itu ditiadakan dan dimasukkan di dalam dokumen-dokumen resmi dan bahkan diperluas menjadi hukum publik. Ya, saudara, jangan main-main, ya. Ini sudah makin meluas, saudara, ya. Sudah makin meluas pikiran seperti ini, ya. Banyak negara-negara yang sudah mulai mempraktekkan, dan ini akan terus menjadi persoalan bagi dunia kita ini, saudara. Ya. Dan ini pasti nanti akan berimbas juga kepada Alkitab. Kita menyebut Yesus mengajar kita untuk memanggil Allah dengan Bapa. Nah, saudara, ini tidak diperbolehkan menurut hukum ini. Karena ya, Bapa itu kembali menyinggung soal gender. Laki-laki. Saudara, ini persoalan, ya, ini masalah yang memang sudah diinginkan oleh kelompok LGBT. Mereka menyamarkan identitas kelamin mereka, saudara. Dan persoalan ini akan menjadi isu yang sangat serius, saudaraku. Makanya kenapa jauh-jauh hari Tuhan lewat Paulus sudah memperingatkan keadaan manusia di akhir zaman. Di dalam surat Roma, ya, dikatakan di sana, karena mereka tidak
merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka dengan pikiran-pikiran mereka yang terkutuk. Saudara periksa di dalam surat Roma. Dan itu sungguh-sungguh di depan mata kita di zaman ini, saudara. Karena apa? Tadi mereka tidak perlu lagi untuk mengakui tentang Allah. Maka ya, pikiran-pikiran mereka yang rusak itulah yang mendominasi segala tindakan-tindakan mereka. Saudaraku, kalau ada di antara kita yang sudah terperangkap dalam kondisi seperti ini, segeralah bertobat sebelum hati kita mengeras dan sudah sulit untuk diubahkan lagi. Kita hidup di dalam new normal, tapi new normal yang salah. New normal yang dengan sikap hati yang sudah keras, dengan sikap hati yang tidak merasa perlu lagi mengakui Allah. Saudaraku, Tuhan berkata, kembalilah kepadaku, kata Tuhan. Aku akan kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memeriksa diri masing-masing. Tidak perlu kita menghakimi satu dengan yang lain. Firman Tuhan yang kita dengar bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan yang kita dengar bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan yang kita dengar bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan yang kita dengar bermanfaat untuk mendidik kita, memimpin kita di dalam kebenaran. Sebab itu kalau pagi hari ini ada yang terusik ya, dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, periksalah ya masing-masing kita, kondisi kita. Dan kembalilah kepada Tuhan. Ya. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan masih menyayangi kita. Aku mengasihi kamu, kata Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran saudara semuanya. Dan terus ya membawa dan memimpin kita hidup di dalam kebenarannya. Mari sekarang kita masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Siapkan roti dan anggur, atau teh maupun cracker atau biskuit ya, di dekat saudara. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Firman Tuhan berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, yaitu di dalam perjamuan kudus, atas perintah Tuhan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari siapkan roti di tangan kanan kita, saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku,
Bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk makan minum tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, yaitu di dalam perjamuan kudus-Mu ini untuk mengingat akan kematian-Mu. Bahwa Engkau telah mati untuk menebus dosa kami. Bahwa Engkau telah mati untuk memperdamaikan kami kembali kepada Allah. Engkau datang ketika kami masih dalam keadaan berdosa. Dan Engkau menyembuhkan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat puji-pujian yang boleh kami naikkan kepadamu juga pada pagi hari ini. Biarlah telinga kami tidak terlalu berat untuk mendengar apa yang sudah kami dengar ini. Dan Engkau membongkar segala kejahatan-kejahatan hati kami. Luruskan kami kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa. Biar Roh-Mu membakar kami supaya ada hati yang berkobar-kobar kepadamu senantiasa. Satu kerinduan untuk terus dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan. Mempelajari firman-Mu. Dan diluruskan segala pikiran dan niatan hati kami. Kami bersyukur buat setiap berkat-Mu atas kami. Kami bersyukur buat setiap pemeliharaan-Mu atas kami. Kami berdoa kini ya Tuhan, teringat kepada saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Juga terus topanglah bangsa negara kami. Bangsa negara kami perlu hikmat-Mu. Supaya pemerintah kami dapat menemukan petunjuk-petunjuk-Mu dan menjalankannya buat keselamatan bagi bangsa negara ini. Tuhan, kami berdoa, lindungi seluruh masyarakat dari segala yang jahat. Dan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran, ya, kabinet kerja mereka. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa buat para pemimpin rohani kami. Engkau mengasihi mereka. Biar Engkau juga menyertai mereka. Memberikan kesehatan yang baik kepada mereka. Dan kelemah lembutan untuk menuruti jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menjagai dan memelihara hati dan pikiran kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan
yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.